Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan membawakan materi sistem operasi terdistribusi. Adapun yang termasuk dalam materi ini yaitu sistem operasi, apa itu sistem operasi terdistribusi, manfaat sistem operasi terdistribusi, fungsi sistem operasi, dan jenis sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi, pengertian sistem operasi. Operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan prosedur. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu boot yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Kemudian pustaka-pustaka yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Kemudian driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file sistem, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Kemudian manfaat sistem operasi terdistribusi. Di sini manfaatnya ada 4, yaitu shared resource, manfaat komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Shared resource, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dan proses-proses komputasi atau misalnya mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Kemudian manfaat komputasi. Keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah ke banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari resain sistem, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem, berbeda dengan hardware. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan, biasanya LAN dan WAN. Kemudian fungsi sistem operasi. Pengolah seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Sumber daya pada sistem komputer antara lain sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Contoh dari sumber daya fisik diantaranya keyboard, barcode reader, mouse, joystick, leg pen, dan lain-lain. Sementara sumber daya abstrak yang termasuk dalam sumber daya abstrak misalnya data dan program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Kemudian penyedia layanan. Sistem operasi menyediakan sistem CAL yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan. Kemudian komponen inti sistem operasi ada 6, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi jaringan, dan command interpreter sistem. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Kemudian manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan.
Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Di sini fungsinya menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti space management, alokasi penyimpanan, penjualan disk. Kemudian manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Kemudian manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Kemudian jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Kemudian hardware, sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool seperti yang diilustrasikan. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Kemudian prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dilokasikan harus restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap sistem minimalnya adalah file server 16 MB, 300 MB, CD-nya Ethernet card, workstation-nya 8 MB, monitor, keyboard, mouse, dan full prosesor 4 MB, kemudian 3,5 floppy drive. Jenis-jenis sistem operasi terdistribusi. Beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi diantaranya Amoeba, Chorus, Linux, dan Angel. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar 5 tahun. Kemudian Chorus. Chorus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real time, sistem Unix, dan lain-lain. Kemudian Linux. Workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi. Hasil penelitian ini untuk menempatkan research untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri berurutan. Kemudian terakhir adalah Angel. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi, model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah. Dengan memproses titik-titik di jaringan sebagai mesin single yang bersifat shared memory,
Menggunakan teknik Distributed Virtual Shared Memory, sistem ini ditujukan baik bagi yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portable dan memiliki kegunaan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Nah, itulah presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya